Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Putri Indi Rahmawati, NPM 19012010281 dari kelas Bisnis Internasional F. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal, yaitu terkait materi strategi memasuki pasar global. Jurnal yang saya pilih di sini adalah berjudul Analisis Strategi Perusahaan Multinasional PT Shinhan Indo Finance dalam mengembangkan bisnis di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Tito Kurniawan. Yang pertama, dalam jurnal ini saya akan membahas mengenai latar belakang. Sebuah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan ingin melebarkan bisnis ke sebuah negara berkembang di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan penerbit kartu kredit terbesar di Korea Selatan bernama Shinhan Card. Shinhan Card ini membidik perusahaan Indomobile Group sebagai sarana untuk memasarkan produk kartu kredit di Indonesia. Selain dengan jaringan Indomobile yang luas, Shinhan juga melihat bahwa Indomobile merupakan anak perusahaan dari grup Indokonglomerat terbesar di Indonesia, yaitu Salim Group. PT Sudarma Tama Finance ini membeli saham sebesar 50% dan satu saham. Saat ini perusahaan tersebut bernama PT Shinhan Indo Finance dan mempunyai dua lini bisnis utama, yaitu pembiayaan dan kartu kredit. Lalu, apa tujuan dari penelitian tersebut? Yaitu untuk melakukan analisa terhadap strategi yang dijalankan oleh perusahaan multinasional PT Shinhan Indo Finance dalam mengembangkan bisnis kartu kredit di Indonesia. Lalu ada literatur. Literatur di sini yang pertama yaitu menurut Karakaya dan Kobu terdapat 3 komponen yang menyebabkan terjadinya faktor kegagalan dalam memasuki pasar. Berhubung di sini adalah mengenai pembahasan memasuki pasar, maka akan kami singgung apa saja komponen-komponen yang menyebabkan kegagalan dalam memasuki pasar baru. Yang pertama ada desain produk yang tidak sesuai dengan keinginan calon konsumen di negara tujuan. Yang kedua adalah masalah finansial, yaitu terlalu dini meminjam hutang dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir adalah masalah manajemen, yang tidak menggunakan konsep khusus dalam mengelola tim agar bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada competitive advantage of nation and market strategy internasional, yaitu Porter mengemukakan bahwa salah satu kunci dari suksesnya suatu perusahaan dalam bersaing dengan produk-produk lokal adalah produknya yang sesuai dan disukai di negara tujuan tersebut. Yang kedua ada competitive advantage of nation. Porter juga menjelaskan tentang beberapa competitive advantage of nation yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada competitive advantage menumbuhkan peningkatan, inovasi, dan perubahan. Competitive advantage melibatkan seluruh rantai nilai. Yang ketiga ada competitive advantage berkelanjutan melalui peningkatan tidak henti. Yang keempat, peningkatan pada sektor bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan. Yang kelima, peningkatan pada sektor bahan baku untuk persaingan global. Yang keenam, menjual produk ke pelanggan yang sangat membutuhkan produk tersebut. Yang ketujuh, mencari kebutuhan pembeli yang sulit untuk terpenuhi. Yang kedelapan, menetapkan peraturan untuk menembus betapa sulitnya dan rumitnya regulasi dari negara tujuan. Yang kesembilan, memperlakukan karyawan sebagai karyawan tetap. Dan yang terakhir, menetapkan kompetitor sebagai motivasi untuk terus dan menerus menciptakan produk yang berkualitas. Di sini metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap beberapa stakeholder di bagian product development, risk department, acquisition department, and strategic and planning department di dalam perusahaan. Lalu juga disandingkan dengan teori Porter mengenai competitive advantage of nation dan strategi pemasaran internasional. Dan di sini adalah hasil dari penelitian. PT Shinhan ini sangat menekankan strategi pemasarannya dalam memasuki pasar di Indonesia ini. Nah, PT Shinhan ini mengakuisisi sebuah perusahaan jasa keuangan dan melakukan promosi produk dan menciptakan fitur produk. Nah, menciptakan fitur produk ini, dia mengeluarkan 4 kartu, yaitu jenis silver,
Gold, Platinum, dan Infinite, di mana keempat jenis ini memiliki fitur-fitur yang berbeda, spesifikasi yang berbeda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah. Contohnya, tadi tipe Infinite ini. Di tipe ini, PT Shinhan memasukkan fitur keselamatan asuransi hingga sebesar 1 miliar lebih karena nasabah di sini banyak sekali menghabiskan waktu di luar untuk urusan bisnis sehingga membutuhkan proteksi dalam setiap kegiatannya. Lalu di sini Shinhan juga melakukan peningkatan untuk mengakomodasi validitas dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data wajib yang harus dimiliki oleh nasabah sebelum memutuskan untuk memberi pinjaman. Data tersebut dapat berupa validitas KTP, NPWP, dan slip gaji. Kemudian ditunjang dengan data sekunder seperti kartu kredit yang sudah dimiliki, nomor telepon kontak darurat, surat keterangan dari bagian personalia tersebut. Dan di sini di Indonesia ini sulit sekali untuk meningkatkan validitas dua data tersebut karena sulitnya untuk mengakses data-data tersebut. Kemudian yang terakhir, Shinhan ini menggunakan strategi brand image. Seiring dengan keinginannya melebarkan sayap bisnisnya ke Indonesia, perusahaan ini menggunakan strategi brand image mereka kepada masyarakat Indonesia. Di sini Shinhan mengetahui manfaat gurita bisnis pada saling grup ini dalam peningkatan brand image pada saat pertama kali datang ke Indonesia. Karena hal tersebut sudah dijamin oleh salah satu stakeholder yang mengatakan bahwa pada saat PT Shinhan pertama datang ke Indonesia, dia akan mengutamakan database yang ada di dalam perusahaan saling grup dan beberapa perusahaan Korea yang ada di Indonesia untuk mulai mengenalkan kartu kredit Shinhan Indocard. Lalu nanti langkah selanjutnya akan dijalankan melalui respon pasar yang ada. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu strategi pemasaran Shinhan Card itu ya dalam mengembangkan bisnis di Indonesia adalah dengan melakukan akuisisi Indonobel sebesar 50% saham anak perusahaan Indonobel ditambah 1 saham. Proses perluasan pasar yang dilakukan Shinhan Card sehingga mempunyai produk Indonesia bernama Shinhan Indocard ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah bahwa budaya di Indonesia ini mendukung perluasan pasar Shinhan ke Indonesia. Apalagi ditunjang dengan adanya kegiatan rutin pulang kampung setiap tahunnya. Shinhan ini perlu melakukan banyak sekali promosi ketika musim pulang kampung ini tiba, sehingga banyak nasabah yang menggunakan kartu ini dan angka tersebut akan bertambah pada setiap tahunnya. Terlepas dari kekuatan yang ada, pastinya di sini juga terdapat kelemahan, yaitu ancaman dari kompetitor dengan menerapkan promo yang menarik serta beragam fitur kartu kredit dan bisa yang menarik minat nasabah, di mana ini tidak dijadikan pelajaran oleh PT Shinhan terlebih yang berada di Korea, sehingga akan mengancam keberlangsungan PT Shinhan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.